Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di program pembelajaran jarak jauh bersama KKG Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Ririn Ismaya yang bertugas di SD Negeri Cadas Ngampar. Nah, hari ini nak, kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 di kelas 4 tentunya. Anak-anakku yang berbahagia, kita tahu bahwasannya kita masih menghadapi pandemi. Maka dari itu, ibu akan mengingatkan, memberitahu, menghimbau kepada seluruh peserta didik untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Apa sajakah protokol kesehatan yang harus kita patuhi? Ada 5M ya nak ya. M yang pertama adalah menggunakan masker. M yang kedua, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. M yang ketiga, menjaga jarak. Menjaga jaraknya minimal 1,5 meter. M yang keempat, menjauhi kerumunan. M yang kelima, membatasi mobilitas. Artinya, anak-anak jika tidak ada kepentingan, lebih baik di rumah. Main di rumah, belajar di rumah ya, sehingga kita tetap sehat. Kita doakan semoga ketika seluruh Indonesia patuh dengan menerapkan protokol kesehatan, pandemi ini segera berakhir. Amin. Nah, anak-anakku, kita kembali ke pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan persiapan belajar. Persiapan belajar yang harus kita lakukan adalah yang pertama, siapkan buku dan alat tulisnya. Yang kedua, tentu buku bahan ajarnya. Kalau ada, kalau tidak ada maka simak saja video yang akan ibu jelaskan. Kemudian, selain itu tidak lupa kita juga harus berdoa. Kenapa harus berdoa? Agar ilmu yang kita dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, mari kita berdoa sama-sama yuk, sama ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu dia nak, kita sudah berdoa, semoga lancar, semoga berkah apa yang akan kita lakukan hari ini. Baiklah anak-anak, kita masuk ke pembelajaran ya. Di sini ibu memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, menemukan gagasan pokok dan pendukung dari teks tulis. Yang kedua, melakukan percobaan untuk mengetahui sumber bunyi. Yang ketiga, mendiskusikan pentingnya kerjasama dan saling menghargai dalam keberagaman. Yang keempat, menari tarian daerah Buwong Jempa. Nah, anak-anak, itu dia tujuan pembelajaran hari ini. Mari kita mulai belajar. Tapi sebelum itu, biar lebih semangat, ayo kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat ya, anak-anak harus semangat ya. Oke, kita masuk ke materi. Materi subtema 2 adalah kebersamaan dalam keberagaman. Di sini ibu menyajikan sebuah teks. Mari kita baca bersama-sama ya. Judulnya adalah Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lina dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni
membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Protestan, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Protestan, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, anak-anak, yang dilakukan oleh Siti, Udin, Edo, dan yang lainnya adalah hal yang patut untuk diteladani. Kenapa? Meskipun mereka berbeda suku, berbeda agama, tapi mereka tetap mau bekerja sama dalam melakukan percobaan. Bahkan ketika Udin dan Siti hendak sholat, mereka, teman-temannya ini, ada yang menyiapkan ruangannya untuk sholat. Walaupun ternyata Edo ini beragama Protestan ya. Kemudian juga yang lainnya juga meskipun ada yang beragama Hindu dan Buddha tetap menunggu dengan sabar. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam hidup keberagaman. Kita sudah tahu, kita sudah paham bahwasanya Indonesia adalah bangsa yang beragam, bangsa yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan agama, sehingga kita harus hidup di dalamnya, yakni dengan menjunjung sikap toleransi. Nah, dari cerita di atas, kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Mari kita lihat penjelasan slide berikutnya. Paragraf 1 terdiri dari 6 kalimat. Kalimat yang pertama, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kalimat kedua, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Kalimat ketiga, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Kalimat yang keempat, Lina dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Kalimat yang kelima, mereka berkumpul di halaman depan rumah. Dan kalimat yang terakhir, keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, mari kita tentukan manakah gagasan pokok dan manakah gagasan pendukung. Gagasan pokok ini yang nantinya akan menjadi inti dari setiap kalimat yang ada. Jadi gagasan pendukung ini nanti mendukung si gagasan pokoknya. Nah, dari kalimat 1, 2, 3, 4, 5 yang merupakan gagasan pokok adalah paragraf ke-1. Dan yang merupakan gagasan pendukung adalah kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat, kalimat kelima, dan kalimat keenam. Jadi, yang gagasan pokok ada di mana? Ada di kalimat pertama. Kalimat 2 sampai 6 merupakan gagasan pendukung yang mendukung gagasan pokok. Nah, nanti untuk paragraf selanjutnya kalian bisa cari di rumah ya, yang manakah yang termasuk gagasan pokok dan manakah kalimat yang termasuk dengan gagasan pendukung. Baiklah anak-anak, kita lanjut pembelajarannya ya. Indra pendengar atau yang kita ketahui adalah telinga ya. Bahwasanya telinga di sebuah alat untuk mendengar. Oke, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Nah, di sini Ibu punya gambarnya ya Nak ya. Dari bagian luar dulu ada telinga luar, kemudian ada saluran telinga ketika masuk lebih dalam, kemudian ada gendang telinga, ada telinga tengah, kemudian ada telinga dalam, kemudian saraf menuju otak, begitu ya. Nah, itu bagian-bagian telinganya. Kemudian bagaimana telinga bisa mendengar? Karena telinga merasakan getaran. Jadi semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengah, mudah diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Begitu ya Nak ya. Nah, ini ada sebuah ini ya, dialektika anak yang berkerudung merah. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Benar ya Nak ya, ketika azan kita bisa mendengarkan ya. Salawatan juga kita bisa mendengar. Begitu ya Nak ya. Oke. Nah, kita akan belajar tentang sebuah gotong royong. Ya, Ibu di sini punya teks yang berjudul Tong Sampah Gotong Royong. Mari kita baca sama-sama ya. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Ayo, dari gambarnya kira-kira warga mau apa nih? Ya, kita baca paragraf berikutnya. Walaupun dini hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi di pura, warga tetap bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung plastik bekas, agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10 Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang ayam sudah menjadi tempat sampah kampung yang cantik. Jadi Nak, para warga itu tadi bergotong royong untuk memaksimalkan apa yang ada. Jadi drum bekasnya dihias kembali sehingga nanti bisa digunakan kembali. Meskipun mereka berbeda-beda agama, seperti tadi Pak Madenya harus beribadah dulu, warga tetap menunggu mereka sehingga ketika sudah selesai baru mengerjakan sama-sama. Nah, di sini Ibu punya sebuah gambar hasil daripada gotong royong yang sudah warga laksanakan. Ini dia. Jadi cantik ya. Barang bekas yang sudah diperbaharui jadi cantik dan jadi berguna lagi. Adik-adik juga bisa di rumah jika ada barang bekas,
Kalau bisa diperbaiki, bisa dipercantik, silahkan diperbaharui dan dipercantik dan akhirnya bisa digunakan kembali. Begitu ya nak ya. Nah, tadi ya kita sudah membahas tentang gotong royong. Sekarang mungkin kalian di pembelajaran sebelumnya sudah belajar mengenai tarian atau gerakan dasar Bungong Jempa. Di sini ibu akan ya memperlihatkan beberapa formasi daripada tarian Bungong Jempa. Ada formasi apa saja ya di tarian Bungong Jempa? Nah, ini dia. Formasi A adalah penari berjajar ya. Formasi A seperti itu. Formasi B, coba kita lihat. Nah, formasi B seperti itu. Kemudian formasi C berbentuk melingkar. Dan yang terakhir ada formasi D. Formasi D-nya berbentuk jejak seperti itu ya. Nah, itu beberapa formasi dari tarian Bungong Jempa. Kalian bisa praktekkan di rumah. Karena sebelumnya kalian sudah melakukan gerakan dasarnya, tinggal melakukan bagaimana formasi-formasi yang ada. Ada formasi A, formasi B, formasi C, dan terakhir ada formasi D. Itu nah pembelajaran hari ini. Nah, ibu akan bacakan kesimpulannya ya. Kesimpulan yang pertama, kalian dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tulis. Masih ingatan kan? Gagasan pokok itu apa? Gagasan pendukung itu apa? Gagasan pokok itu yang jadi inti dari paragraf tersebut, sedangkan gagasan pokok adalah kalimat pendukung dari gagasan gagasan pendukung adalah kalimat pendukung dari gagasan pokok. Maksudnya seperti itu ya nak. Kemudian yang kedua, siswa memahami bagaimana cara melakukan percobaan untuk mengetahui sumber bunyi. Jadi tadi mungkin kita sudah baca teksnya bahwa para siswa bekerja sama melakukan percobaan sumber bunyi. Kemudian yang terakhir, siswa dapat memahami bagian-bagian telinga sebagai alat pendengar serta fungsinya. Ketika melakukan percobaan sumber bunyi, akhirnya siswa dapat memahami bagian-bagian telinga sebagai alat pendengar serta fungsinya. Yang keempat, pentingnya kerjasama dan saling menghargai dalam keberagaman. Dan yang terakhir, kita juga tadi sudah belajar beberapa formasi tarian Bungong Jempa. Nah, itu dia nah yang dapat ibu sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila tadi ibu ada kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan. Terima kasih banyak. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.